Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang penggunaan lines, ya. Dimana keluarga lines di sini ada freehand, ada two point line, bezier, artistic media, ada pen tools, B-spline, polyline, three point curve. Keluarga line di sini seperti namanya ya, line atau garis. Jadi pada dasarnya tools ini digunakan untuk membuat objek dari dasar garis atau memunculkan objek default dari sebuah goresan garis gitu. Saya mulai dengan freehand. Freehand sendiri adalah tools yang digunakan untuk membuat objek garis berdasarkan pergerakan pointer, baik itu klik-klik ataupun klik drag seperti itu, ya, klik-klik ataupun klik drag. Jadi pada dasarnya adalah objek garis. Namun kalau seandainya kita mempertemukan antara titik awal dengan titik akhir dari beberapa garis tadi, baik itu dengan klik-klik atau klik drag, maka dia akan membuat sebuah objek abstrak, akan membuat sebuah objek poligon, ya, berdasarkan jumlah garisnya, yang memiliki bagian bidang atau bagian dalam yang bisa diberi warna. Kalau seandainya saya klik nih di bagian color palette nih, klik biasa, maka tidak ada area yang tidak ada area yang berwarna ya, atau diganti warnanya. Namun kalau seandainya saya klik kanan, maka garisnya itu akan berubah menjadi warna yang saya klik, yang artinya objek ini hanya terfokus pada garis. Nah, beda kalau seandainya saya pertemukan antara titik awal dengan titik akhir ya, seperti itu. Maka dia akan membentuk sebuah objek. Saya hapus. Itu berlaku juga untuk yang garis ya. Jadi ketika saya buat klik sekali, kemudian saya tambahkan dengan garis yang lain, jadi saya mempertemukan antara garis satu dengan garis yang lain. Ketika saya beri warna, maka akan muncul objek dengan bidang yang sama. Maaf, dengan akan muncul sebuah objek dengan bidang, maksud saya seperti itu ya, seperti ini. Oke, jadi yang pertama itu ada freehand, dapat kita pakai atau kita gunakan dengan cara klik drag atau klik klik sesuai dengan objek yang mau kita buat. Kemudian selanjutnya ada two point, ya, di bawahnya ada two point line. Two point line di sini perlu teman-teman perhatikan juga terlebih dahulu. Di bagian propertinya itu ada beberapa jenis two point line. Two point line tools yang pertama itu default. Jadi di sini untuk membuat garis juga ya dari pergerakan pointers. Kemudian ada perpendicular dan tangential two point line. Yang default pastikan kalau di awal mungkin teman-teman wajib mengaktifkan yang default ya. Jadi saya mulai dari yang default dulu. Saya coba buat untuk garis yang pertama. Jadi untuk two point line sendiri ini digunakan untuk membuat garis berdasarkan goretan atau pergerakan pointer dengan cara klik drag. Klik drag untuk membuat garis lurus, gitu. Seperti itu. Oke. Ya, fungsinya sama ya, sama seperti freehand tadi. Hanya saja untuk two point lines itu digunakan untuk membuat garis lurus, gitu ya. Nah, saat saya ganti dari two point yang default menjadi perpendicular, jadi untuk perpendicular sendiri kita membuat garis lurus seperti ini. Ketika kita membuat garis tambahan untuk bidangnya sedikit berbeda, kita bisa memposisikannya tidak hanya di sudut tapi juga di bagian pertengahan sesuai dengan keinginan ya. Jadi kalau seandainya di tepi ya dia berakhir tuh, berarti tepi. Namun kita bisa jadikan titik lain sebagai persimpangan, misalnya seperti itu ya, menjadi persimpangan. Berbeda kalau seandainya kita berada di bagian tepi itu. Dan ini tidak akan membentuk berbeda dengan lines yang lain mungkin, atau line yang sebelumnya, dimana saat saya mempertemukan titik awal dengan akhir, dia tidak akan membentuk sebuah objek bidang. Selain perpendicular, sebelahnya ada tangential to point, gitu ya. Tangential to point ya. Tangential to point hampir sama seperti di awal,
ketika kita menggunakan klik drag untuk membuat garis ya, kemudian kita mau membuat pertemuan lagi garis sebelumnya seperti itu ya. Tuh, kok nggak ada bedanya ya? Perbedaannya di sini ketika saya membuat garisnya itu di bagian titik yang berbeda ya. Maka proses pembentukannya dia poinnya itu langsung ditemukan ya. Beda ketika saya menggunakan perpendikular, saya klik drag kemudian saya tambahkan seperti ini, lihat tidak ada pengaktifan poinnya, tidak ada pengaktifan titiknya seperti yang di tangential to point ya. Beda kalau seandainya untuk perpendikular dia lebih kepada objek default yang posisinya horizontal atau vertikal. Saya hapus dulu sebelumnya, silakan dulu. Oke, selanjutnya ada Bezier tool ya. Bezier tool di sini digunakan untuk menggambar garis lurus atau garis kurva, biasanya untuk garis kurva ya, dari beberapa pertemuan titik ya. Jadi kita bisa menggunakan klik untuk membuat garis. Namun nggak diperhatikan, selama prosesnya atau garisnya masih dalam kondisi terseleksi atau titik akhirnya dalam kondisi aktif, maka saat kita melakukan klik di area lain, garis tadi akan tetap mengikuti. Jadi mau kemana saja pun garis tadi akan tetap terhubung hingga kita menjumpakannya ke titik awal seperti ini. Maka prosesnya tidak akan mengikuti titik akhir sebelumnya, tapi akan membuat titik awal yang baru seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman yang misalnya menggunakan Bezier tool kemudian mau berhenti, gunakan pick tool untuk mengakhiri pembuatan garis pada Bezier tools. Oke, jadi Bezier tool digunakan untuk, tadi saya katakan Bezier tool bisa digunakan untuk membuat garis lurus atau melengkung. Untuk melengkung sendiri kita bisa membuatnya dengan menggunakan cara klik drag. Jadi saat saya gunakan klik di titik awal sebagai penentu, klik drag untuk membuat objek garis tadi menjadi berbentuk kurva atau melengkung ya. Sama seperti yang tadi saya katakan ya, bahwasanya sampai titik akhirnya bertemu dengan titik awal, itu proses pembuatan garis tidak akan berhenti seperti itu, kecuali kalau teman-teman gunakan pick tool ya, untuk mengakhiri garisnya. Oke, next setelah Bezier tools kita bergeser kepada artistic media. Namun untuk artistic media ini perlu diperhatikan di bagian optionnya ya. Di bagian optionnya itu ada beberapa setting gitu. Ada preset, kemudian ada brush, ada sprayer, ada calligraphic, kemudian ada pressure. Saya mulai dengan preset. Ini adalah defaultnya ya, defaultnya. Di bagian preset ada beberapa setting yang bisa dibuat. Pertama, tingkat smoothingnya, kemudian tingkat stroke-nya, dan yang paling penting adalah jenis presetnya atau stylenya. Oke, jadi kalau kita lihat di stylenya itu ada banyak, yang bagian awalnya tumpul, ekornya runcing atau tumpul-tumpul atau yang lain sebagainya. Saya ambil yang pertama gitu ya. Untuk penggunaannya kita bisa menggunakan klik drag. Jadi objek yang digunakan akan berbentuk awalnya tumpul, bagian akhirnya runcing seperti style yang saya pilih ya. Kemudian cara penggunaannya adalah dengan menggunakan klik drag. Jadi objek yang terbentuk itu sesuai dengan pergerakan pointer. Tentu misalnya untuk tanda tangan nih, saya menggunakan tanda tangan, agak jelek nggak apa-apa, ini sampel. Oke, karena di sebelahnya ada brush pergerakan pointer kita ya. Oke, saya Ctrl Z. Kelihatan di sebelahnya ada brush sendiri ya, pengembangan dari fungsi preset artistik sebelumnya. Jadi brush sendiri itu goresan yang akan memunculkan beberapa bentuk style
ya beberapa bentuk style. Mungkin kalau versi Corel Draw nya berbeda, maka jenis brushnya itu juga berbeda. Jadi saat saya goretkan ke lembar kerja, maka objek yang akan terbentuk itu adalah objek-objek yang sama seperti stylenya. Saya ambil contoh satu sampel, saya klik drag, oke, maka objeknya akan mengikuti presetnya, seperti itu ya. Oke, oke, bergeser ke sebelahnya ada spray. Ya, untuk pengembangan spray sendiri ini eh, sedikit berbeda. Jadi spray sendiri itu tuh kan memunculkan beberapa gambar, ya, beberapa gambar icon. Jadi satu goresan itu akan memunculkan beberapa gambar icon. Eh, coba cari. Jadi untuk stylenya sendiri kita juga bisa tentukan kelasnya, eh, atau kita bisa katakan kategorinya, ya. Kategori apa, makanan, ya, musik dan sebagainya. Jadi objek-objek yang secara default sebenarnya sudah disediakan. Kalau seandainya kita punya icon sendiri, kita bisa pilih browse untuk cari gambar iconnya, ya, dengan format icon gitu. Saya coba pakai yang cleanse, ya, saya ambil cleanse untuk daun seperti ini. Oke, spray ordernya saya bentuknya boleh random, boleh sequence atau direction, yang artinya kalau teman-teman lihat di situ kan jenis daunnya banyak tuh. Jadi mau dimunculkan secara apa, random boleh, sekuensial boleh, sesuai urutan boleh. Saya klik drag, oke, muncul beberapa daun. Kemudian di sebelahnya ya pastinya ada spray option. Jadi kita bisa list dulu mana yang mau kita masukkan, ya. Ini kebetulan semuanya dimasukkan objek pertama, ini 1 sampai image 8, ya. Jadi kalau seandainya mau saya nggak suka daun yang nih kayak daun ganja tuh, ya, atau mau dibuat tambahannya boleh ditambahkan add all, bertambah semua, add satu persatu boleh, ya, boleh di remove. Jadi ini list yang muncul, ya. Contoh oke, ini misalnya daunnya kayak ganja, saya remove, ya, saya oke kan, ya, saya klik drag, ini gelap. 8 saya remove, ini 3 saya remove, berarti daunnya tinggal ini, ya, saya oke kan biar kelihatan tuh. Jadi daun-daun yang seperti ini itu menghilang dari list kita. Bergeser ke sebelahnya ada image per dab, kemudian ada di bawahnya juga image per dab and image spacing. Ini kita bisa tentukan nih rapatannya, jaraknya, ya, di sebelahnya. Oke, bergeser ke sebelahnya ada artistik, tapi sebelumnya ini saya hapus dulu. Saya hapus dulu. Saya delete. Bergeser ke sebelahnya ada kaligrafi. Teman-teman yang pernah lihat tulisan kuno, ya, jadi di sini digunakan untuk membuat tulisan dengan mata pena atau mata pensil kaligrafi, ya. Klik drag tuh tulisan Sanskerta gitu, ya.
tulisan kaligrafik, tulisan dengan tingkat kemiringan yang bisa kita sesuaikan untuk jenis goretannya. Oke, next, mohon maaf agak sedikit dipercepat. Di sebelahnya ada pressure. Untuk pressure sendiri benar-benar untuk penulisan yang fungsi apa namanya tadi, fungsi goretannya ke bentuk tebal ya. Beda kalau seandainya tadi kaligrafi kita menggunakan sudut kemiringan, maka kalau pressure benar-benar untuk pembuatan tulisan yang benar-benar tebal gitu, atau nilainya bold. Oke, sedikit terkait dengan artistic media atau biasa disebut juga artistic tools, artistic line tools. Bergeser ke sebelahnya ada, atau di bawahnya ada pen tools. Pen tools sendiri hampir sama seperti Bezier, namun saya melihat kelebihannya itu di bagian settingnya, karena ada preview mode. Kalau seandainya Bezier tadi hanya klik-klik, untuk pen tools ketika kita klik kemudian klik-klik ya, menggunakan klik yang sama seperti Bezier, kita akan mendapatkan preview di situ, yang artinya kita bisa tentukan tuh garis ini udah lurus atau belum. Beda dengan Bezier tadi yang nggak kelihatan garisnya, gitu ya. Nah, fungsinya hampir sama. Jadi kalau seandainya saya tahan klik drag, maka dia akan membentuk sebuah objek kurva. Ya. Klik, ya. Tidak akan terputus kecuali kalau kita temukan ke titik awalnya, seperti itu ya. Ya. Atau kalau seandainya di pen tool sendiri, untuk melepaskannya selain menggunakan pick tool ya, bisa double klik di bagian akhir tuh. Jika saya double klik, maka dia akan terputus proses pembuatan garisnya. Oke, next ada di spline. Di spline ini kalau saya mengatakan lebih kepada khusus pembuatan line dengan media pembantu titik shapes-nya ya, titik shapes, atau kalau seandainya saya mengatakan titik Bezier boleh gitu. Tapi di sini lebih kepada titik shapes-nya, titik poinnya, titik pembantu yang mempermudah kita untuk membuat garis, baik itu garis lurus ataupun garis melengkung. Ini garis lurus sama seperti pen tool tadi ya, ketika saya klik kemudian double klik di bagian akhir, maka terputus. Kalau seandainya tidak kita double klik, maka prosesnya akan berlanjut seperti itu. Lihat, ada titik-titik berwarna biru yang berfungsi sebagai penentu poin, penentu titik. Biru ini penentu titik pembuatan objek kurvanya atau garis kurvanya. Klik. Jadi kalau teman-teman mau buat objek yang spiral seperti itu ya, garis melengkung, jadi salah satu alternatifnya adalah penggunaan B-spline tools. Oke, next ada polyline. Untuk polyline ini digunakan untuk menggambar garis lurus atau freehand secara bersamaan. Jadi kalau seandainya saya menggunakan klik, ini berarti garis lurus, straight. Tapi kalau seandainya saya menggunakan klik drag, maka garis yang terbentuk adalah freehand, bebas, seperti itu ya. Terakhir, 3-point curve. 3-point curve ini digunakan untuk membuat garis kurva. Klik drag, kemudian saya letakkan sebagai poin terakhir. Selanjutnya drag ke areal yang kita tentukan sebagai pembuatan garis lengkung. Klik. Saya beri warna.
ketika mempertemukan antara titik awal dengan titik akhir, maka akan membentuk sebuah objek dengan bidang. Terkait juga dengan penggunaan lines di sini, mau itu freehand bahkan sampai artistic media, perlu dikenali juga satu tools pendukung, yaitu shape tool ya. Shape tools, khusus shape tools, meskipun di situ keluarga dari shape tool itu banyak ya, ada smooth, ada rough, ada free transform, smear, trill, tracks, dan ripple, tapi saya fokus kepada shape tool. Alasannya kenapa? Saat saya aktifkan shape tools gitu ya, saat saya sediakan dulu sebuah garis seperti itu, kemudian saya aktifkan shape tools, fungsi ini, fungsi option ya, itu hampir sama ketika teman-teman menggunakan Bezier. Tuh, saya aktifkan Bezier tuh, fungsi ini ada ya, lihat. Apa fungsi dari shape tool tadi? Shape tool sendiri itu digunakan untuk mengatur ulang bentuk garis yang tadi kita buat gitu ya, bentuk garis. Jadi ketika saya klik di bagian titik-titik poinnya, baik itu titik awal ataupun titik pertengahan atau titik akhir, maka ada beberapa tanda panah seperti ini yang kalau seandainya kita tarik seperti itu, maka objek garisnya akan berubah tuh, baik itu lengkungannya atau yang lainnya. Kenapa saya katakan yang lainnya? Lihat di bagian option. Yang pertama ada add, kita memiliki fungsi untuk menambahkan titik baru di bagian garis. Saya pilih areal penambahan, kemudian saya tambah add node, maka akan muncul titik baru pengaturan. Fungsi itu juga berlaku untuk di sebelahnya, yaitu delete node. Oke, maka titik yang di sini tadi menghilang. Saya klik di bagian pertengahan, karena kalau seandainya saya klik di bagian awal, ada beberapa tools yang dia tidak akan aktif, tapi ketika saya aktifkan di bagian tengah, ya ada beberapa tools yang aktif. Yang pertama di sini ada break curve. Jadi saat titik yang di sini saya break, maka garis ini akan terputus, terpisah. Oke. Tuh, garisnya terpisah tuh jadinya. Saya Ctrl Z. Oke, saya Ctrl Z ya, yang artinya ini masih menyatu. Di sebelahnya ada convert to line. Convert to line ini adalah fungsi yang digunakan untuk membuat garis melengkung menjadi garis lurus. Saya aktifkan. Yang tadinya melengkung jadi lurus nih ya. Di sebelahnya convert to curve itu digunakan untuk membuat lawannya tadi ya, garis lurus menjadi melengkung. Kapan melengkungnya? Ketika tanda panah yang aktif itu kita tarik ke beberapa arah seperti itu ya. Sesuaikan arah lengkungannya. Bergeser di sebelahnya ada pengaktifan fungsi lengkungan ya, ada cast node, ada smooth node, kemudian ada symmetric node. Apa bedanya? Saya mulai dengan, karena yang aktif itu smooth node, saya coba aktifkan dulu. Saya aktifkan, saya seleksi titik yang di tengah, kemudian saya pilih smooth node. Artinya posisi yang ada di sini ini bersamaan atau sama dengan yang di sini nih, karena di sini cuma ada 2 garis ya. Oke, saya coba tambah dulu 1 titik dulu supaya kelihatan. Saya buat curve di sini. Tadi yang aktif adalah smooth node. Oke. Jadi saat saya aktifkan titik ini sebagai smooth node ya, lihat posisi saat garis panah yang bawah saya naikkan, maka sisi yang lain akan berlawanan seperti itu ya. Beda kalau seandainya saya gunakan yang cast node. Saat salah satu saya naikkan, sisi yang lain tidak berpengaruh. Saya aktifkan yang smooth node, sisi lain akan melakukan perlawanan ya. Arahnya akan berlawanan. Untuk symmetric nodes ini lebih apa ya, ya seperti namanya ya,
simetrik, yang artinya kalau sisi kiri saya rubah, sisi kanan harus punya perubahan yang sama persis. Apa saja perubahannya? Kalau saya naikkan seperti itu, maka bentuknya simetris. Bahkan untuk panjangnya, tuh saya turunkan, ya, maka perubahannya sama. Ketika saya turunkan ukurannya, ya, maka bentuknya juga sama. Saat saya geser dengan derajat yang sama, maka benar-benar simetris tuh perubahannya. Oke, ini saya hapus ya. Saya bersihkan dulu. Ya, Shape Tool sendiri punya peran khusus ya ketika dikombinasikan dengan beberapa tools dasar seperti rectangle atau polygon gitu ya. Contoh untuk rectangle, saya klik drag seperti ini. Ketika saya aktifkan Shape Tools, maka seleksinya akan menjadi seleksi shape. Ketika saya drag titik sudutnya, maka objek rectangle tadi akan mempengaruhi perubahan sudutnya, ya, perubahan sudut tanpa harus menggunakan aturan ini ya, penentuan nilai sudutnya. Jadi ketika kita klik drag secara manual, maka sudutnya akan berubah, dan itu presisi ya. Ketika sudut yang satu dirubah, sudut yang lain berubah. Begitu juga ketika menggunakan polygon ya. Ketika saya aktifkan Shape Tools, lihat saat satu garis saya rubah, maka yang lainnya juga berubah. Stars atau bentuk unique star gitu. Dan ini bisa dijadikan salah satu apa ya, saya katakan fungsi yang bisa kita jadikan penambahan untuk pembuatan desain yang kita miliki. Contoh misalnya logo kampus, logo triwulan seperti itu, atau buat desain bunga. Contoh saya menggunakan Shape Tools seperti itu. Saya pilih satu titik. Di sini di bagian option aktif tuh convert to curve. Lihat, maka muncul lengkungan yang bisa kita rubah. Ketika saya tarik satu garis, lihat sisi lain juga berubah. Oke, saya klik di bagian yang lain, saya aktifkan lagi convert to curve, muncul titik juga yang bisa kita rubah untuk diedit. Tuh. Ya, dengan sedikit sentuhan kita bisa merubahnya menjadi daun, bunga daun. Kita bisa merubahnya menjadi sedikit artistik bunga. Ya, untuk membuat desain bunga. Oke, ini tambahkan sedikit lingkaran di bagian tengah. Itu saya punya telur dadar, bunga saya seperti ini. Tambahkan penggunaan lines yang tadi kita bahas. Contoh saya ambil lines tools seperti itu. Saya sedikit tambahkan ukurannya. Atur posisinya supaya di bagian belakang, dan bahkan kita bisa tambahkan sedikit daun ya. Saya menggunakan 3-point curve untuk objek daun. Ini, atau bisa tambahkan Shape Tools supaya bentuk daunnya lebih baik ya. Saya beri warna hijau. Oke, sedikit pengaturan rotasi
copy ya, edit, saya copy, edit, saya pastekan, saya rubah mirrornya, saya punya desain bunga. Kurang lebih seperti itu. Jadi penggunaan line dan shapes pada hari ini bisa bermanfaat untuk penambahan artistik, tentunya untuk gambar desain bunga sederhana, kurang lebih seperti itu. Demikian untuk pembahasan line tool dan juga shapes tool pada hari ini. Kurang lebih mohon maaf, tinggalkan komentar jika ada bagian yang mungkin terlewatkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi.